Selamat sore para pemirsa. Setelah Namsir kini atau ikuti warta berita PTS tanggal 14 Juni. Menanggapi kebutuhan mendesak di bidang perawatan lansia, legislator partai oposisi mengusulkan amandemen undang-undang agar lansia di atas 80 tahun dapat mengajukan permohonan jasa PMA tanpa harus melampirkan indeks Bartel. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan khawatir bila diberlakukan, hal ini akan berdampak terhadap penggunaan jasa PMA oleh keluarga pasien bergejala sedang dan parah. Taiwan mulai memasuki struktur masyarakat lansia. Kebutuhan akan perawatan jangka panjang telah menjadi isu utama. Berhubung pernah terjadi kasus warga yang melakukan kekerasan terhadap dokter karena gagal mengajukan permohonan indeks Bartel, legislator partai oposisi mengusulkan amandemen UU Layanan Ketenagakerjaan agar lansia di atas 80 tahun dapat merekrut PMA tanpa memerlukan indeks Bartel. 没有失能的人也会有需求产生，确实我们没有去预备一个53万突然缺口产生。MOL memperkirakan ada sekitar 910 ribu lansia di atas usia 80 tahun. Sekali dibuka ada 530 ribu lansia sehat yang berkualifikasi mengajukan permohonan. Menteri Ketenagakerjaan khawatir hal ini akan berdampak pada perekrutan jasa oleh keluarga bergejala parah dan menengah. Serikat Keperawatan juga yakin hal ini akan menimbulkan efek crowding out. Di sisi lain, berhubung indeks Bartel telah menjadi faktor yang membatasi perekrutan PMA, petugas perawatan jangka panjang juga menilai kuncinya adalah mengevaluasi tingkat kesulitan dalam merawat pasien penyandang disabilitas. 应该是多元认定从他的健康状态这种状态，就是以他的照顾困难为一个依据。 Walau kasus ini telah lolos dalam sidang pendahuluan tanggal 13, ketentuan tersebut tetap disisihkan dalam rapat negosiasi antara partai berkuasa dan oposisi. MOL menekankan lebih dari separuh PMA yang direkrut saat ini tidak diwajibkan indeks Bartel lagi. Pihaknya akan terus melakukan peninjauan lintas kementerian untuk melakukan evaluasi cakupan kalangan yang berkualifikasi. Rapat Dewan Direksi Bank Sentral untuk kuartal kedua memutuskan tidak akan mengubah suku bunga, di mana hal ini juga telah diprediksi sebelumnya oleh pasar. Namun sistem pengendalian kredit selektif gelombang ke-6, jumlah persentase kredit kepemilikan rumah kedua yang diberlakukan di 8 kota dan kabupaten diturunkan dari 70% menjadi 60%. Rapat Dewan Direksi yang berlangsung selama 4 jam, Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga yang ada, namun akan meningkatkan pengendalian kredit selektif. Warga yang berada di 6 kota dan kabupaten, ditambah dengan kota dan kabupaten Hsinchu total 8 wilayah, nilai kredit KPR untuk kepemilikan rumah kedua diturunkan dari 70% menjadi 60%, di mana akan dimulai per 14 Juni. Sementara untuk rasio cadangan deposit dolar Taiwan dinaikkan sebesar 0,25% dan dimulai per 1 Juli. Sehubungan dengan inflasi yang masih terus berlanjut, Bank Sentral menjelaskan bahwa harga produk jasa akan mengalami kenaikan pada paruh akhir tahun, di mana untuk indeks harga konsumen tahunan dan persentase kenaikan inti IHK diubah menjadi 2,12% dan 2%. Kebakaran di distrik Tucson kemarin diduga dipicu oleh pengisian daya baterai litium. Insiden kebakaran baterai litium di Taiwan dalam 5 tahun terakhir ini saja telah mencapai 435 kasus, menewaskan 9 korban jiwa. Ditjen Pemadam Kebakaran menyarankan agar tidak menaruh baterai di atas ranjang atau mengisi daya saat tidur. Setelah dilalap api, kondisi rumah di distrik Tucson ini tampak mengenaskan. Pemilik rumah menjalani profesi hortikultura. Kebakaran ini diduga dipicu oleh baterai litium pada mesin pemangkas tanaman yang menjadi alat penting pencari nafkah. 听当事人他女儿是说，大概他们可能睡前12点多才去充电嘛。 Baterai litium digunakan secara luas di semua jenis produk elektronik, namun juga telah menyebabkan bencana di masa lalu. Mulai dari ponsel, PC tablet, jam tangan cerdas, hingga sepeda listrik, semuanya pernah memicu alarm kebakaran. Dalam 5 tahun terakhir saja, insiden kebakaran telah mencapai 435-an kasus. Mayoritas terjadi di kamar tidur dan ruang keluarga, mengakibatkan 9 korban tewas dan 105 orang cedera. Warga diingatkan produk cacat atau cara penggunaan keliru seperti ditaruh di atas kasur saat mengisi daya, mengisi setelah daya baterai habis, dan terjatuh hingga terbentur keras merupakan 3 penyebab utama kebakaran di masa lalu. Bila menemukan baterai litium tiba-tiba terbakar dan meledak, bagaimana cara mengatasinya dengan seksama? 我会建议你用灭火器，但是它有可能复燃，那你要用大量的水去跟它冷却。 Bagaimana cara mengisi baterai litium dengan aman? NFA menyarankan jangan memalingkan perhatian atau melakukannya saat tidur. Lingkungan bersuhu tinggi dan lembab juga merupakan faktor riskan.
Baterai yang memanas dan memuai merupakan sebuah peringatan. Langkah preventif juga diperlukan seiring penggunaan baterai litium secara umum. Jika terjadi kecelakaan, gunakan cara yang tepat untuk menyelamatkan diri dan mencegah api kian menjalar. Persentase cakupan koral di Pulau Xiaoliuqiu di Pingtung terus mengalami penyusutan yang menyebabkan tumbuhan sejenis ganggang terus berkembang pesat. Jumlah bulu babi juga bertambah banyak, sehingga menyebabkan banyaknya wisatawan yang tertusuk bulu babi saat bermain air. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pingtung akan memungut biaya konservasi mulai bulan Juli pada saat memasuki 3 zona pasang surut utama. Terlihat jari yang bengkak dan menghitam pada seorang turis yang tertusuk bulu babi saat melakukan aktivitas menyelam di Pulau Xiaoliuqiu di Pingtung. Seiring dengan menciutnya cakupan koral di perairan sekitar Pulau Xiaoliuqiu, belakangan ini telah meningkatkan perkembangan tumbuhan sejenis ganggang yang berlanjut dengan meningkatnya jumlah bulu babi. Selain dapat melukai manusia, juga telah mempengaruhi vegetasi dan habitat laut. Turis yang hendak melakukan aktivitas menyelam disarankan untuk mengenakan pakaian selam agar dapat terhindar dari tusukan bulu babi. Di waktu yang bersamaan, untuk mencegah terus menipisnya sumber daya laut, pemerintah Kabupaten Pingtung akan mengendalikan jumlah wisatawan pada 3 zona pasang surut utama di wilayah tersebut dan akan mengenakan biaya konservasi sebesar $60 Taiwan per orang, di mana akan dimulai sejak bulan Juli. Lahan basah Wuku di Kabupaten Yilan akhir-akhir ini menjadi sarang enceng gondok, menyebabkan sungai tersumbat. Warga khawatir jika terjadi hujan lebat, hal ini dapat menghambat aliran air dan menyebabkan banjir serta berpotensi memicu proses eutrofifikasi air setempat yang akhirnya akan berdampak terhadap ekosistem. Lahan basah Wuku di Yilan telah menjadi sarang tanaman air seperti eceng gondok dan kiambang, membuat bantaran sungai tersumbat laksana permadani hijau. Namun kelompok pecinta lingkungan juga khawatir bahwa tanaman air ini dapat menyebabkan banjir, bahkan menyebabkan bencana ekologis akibat kadar nutrisi berlebihan. Mesin digunakan untuk mengeruk tanaman air dari sungai. Warga menyatakan ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi demikian yang bukan hanya memengaruhi rekreasi naik sampan, namun juga minat pemancing ikan pun jadi buyar. Kelompok pecinta lingkungan menyatakan tanaman air kerap muncul di area Wuku sekitar Festival Pecun setiap tahunnya. Akibat faktor siklus cuaca, jumlah tanaman tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Luas lahan yang terdampak saat ini mencapai sekitar 100 meter. Pemkab telah meluncurkan upaya pembersihan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya kita saksikan pertunjukan cahaya di Jerman. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.